Ambo setahu ambo bu, jam paling mahal tu 1 miliar baru. Kiranya ada jam tu yang harganya 1,7 miliar. Ada jam tangan harga 1 miliar bu. Kalau ibu balian cindu berapa banyak? Balian kerupuk bu, berapa banyak kerupuk? Se-Indonesia kan makan kerupuk kan? Nggak ada sehari 2 hari itu setahun makan kerupuk. Piti selalunya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita kembali bersyukur kepada Allah. Syukur alhamdulillah masa malam kini kita dipertemukan oleh Allah, lah bisa awal melaksanakan sholat fardu maghrib berjemaah sambil mau ulang-ulang kaji ibu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka orang itu dikategorikan sebagai orang yang berjihad fi sabilillah sampai pulang balik. Jadi Bapak Ibu, kalau jihad fi sabilillah itu meninggal sedang berjihad, maka dipastikan dia mati syahid. Maka kita yang hadir kini sedang berjihad di jalan Allah. Mau ulang-ulang kaji sebenarnya Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah. Cuma yang jadi masalah Bapak Ibu, banyak orang yang bisanya bersyukur kalau pitihnya banyak. Ya Pak ya? Kalau tidak berpitih, tidak ada rasa syukur. Apa contoh? Ladu ditanam lapis buahnya, lah rancang, boleh ladu mahal gini nak. Panen, lah masuk dalam karung, lah letak tepi jalan, bayi bau tukang ojek, bangkui ke pasar, tiba di timbangan toki. Apa kecek toki itu bu? Bu, lado dari Medan banyak masuk pagi ke. Harga dan tabayang 80.000, 90.000 sekilo. Kecek toki itu lado 25.000 sekilo pagi ke. Tadi dari rumah dari Parak ketika mangkuk lado itu tabayang pitik merah dan kalian hidup pulang. Tapi tiba di timbangan toke itu tadi bersyukurnya luar biasa. Tapi ketika lah tiba di timbangan toke harga lado murah, hilang rasa syukur. Ya dah. Maka rasa syukur awak tadi itu bisa jadi siang tadi awak bersyukur, sore tadi hilang rasa syukur. Maka bahasanya adalah memperbaharui rasa syukur awak. Kalau nyo hilang cari balik, kalau nyo berkurang tukuk tambahi balik, kalau nyo lah ada naikan pikiran dan istiqomah dengan rasa syukur. Bapak Ibu sadonan ada di awak kau panagih Allah, nak ada punya awak tu titipan Allah sadonya bu, nak ada nan milik awak. Sabuilah haratu titipan Allah, ya bu. Bara banyak harta itu titipan Allah, suatu hari nanti akan diambil dengan caranya Allah. Kalau awak bersyukur je titipan Allah tu barakai bertambah rancaknya, bertambah kebaikan awak. Ada anggota dewan tu bu yang tak bersyukur mungkin dia pitih banyak tu.
Diambil je cara Allah, dikirimnya utusan masa di situnya, jarah rumah. Ambo setahu ambo jam paling mahal tu 1 miliar baru. Kiranya ada jam tu yang harganya 1,7 miliar. Ada jam tangan harga 1 miliar. Kalau ibu balian Cindo berapa banyak? Balian kerupuk berapa banyak kerupuk? Se-Indonesia kan makan kerupuk. Nak lo sehari 2 hari itu 1 tahun makan kerupuk. Piti seluruhnya tu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada video melintih di beranda media sosial. Apa katanya? Ini 2 berkawan. Bro, kawan. Kalau seandainya tipu saja orang mantan PT 1 miliar, senang tak? Oh senang. 1 miliar anda kan senang. Pernah bu macik PT 1 miliar? Belum pernah deh bu. Belum pernah. Senang tak? Senang. Bersyukur tak? Bersyukur. Tapi syaratnya cik, besok pagi tak jago-jago dah itu. Ibu nama tak? Biarlah tak dapat PT 1 miliar, dan pokok besok pagi masih bisa jago. Banyak orang yang setiap jago mau pe. Seharusnya bersyukurlah. Setiap jago lalu baca doa ke jago. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setiap kerajaan mulai dengan bismillah, lah sudah akhiri dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunggu waktu Isya masuk, kita coba mau ulang-ulang kaji balik. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Landasan pertama kita surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Biasanya di kaligrafi musajid itu banyak dibuat ayat itu. Salah satunya adalah surah Toha ayat 4 balik. Beruntung orang yang beriman. Orang yang beriman yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang kalaunya sembahyang khusyuk sembahyangnya. Ibu, bapak, ketika sembahyang tadi anak terbayang. Anak terpikir bacaan sembahyang, yo. Kadai, yo. Dapur, yo. Bilik, yo. Anak, yo. Menantu, yo. Cucu, yo. Ibu sebut. Sehingga susah khusyuk. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bausahu awak supaya ibadah solat dan setiap kita kerajaan khusyuk solat awak. Kalau khusyuk solat model sahabat Nabi, ambo yakin ambo pun tak bisa. Sahabat Nabi itu ketika perang karena tembak, karena panah dari belakang, karena pungguangnya, cuma tak karena jantuangnya agak kesamping. Pokoknya nggak tembus sampai ke jantung, berdarah-darah merah. Kali cabui ini sahabat yang lain, tunggu dulu. Ambo sholat sunat dulu. Kalau dicabui betul saja sakit. Sholat dulu. Sedang sholat dekor naik rakaat kedua, cabuilah. Sholatnya 2 rakaat, kemudian dicabut oleh sahabat yang lain. Tidak terasa dia cabui anak panah dari itu, dia saking khusyuk sholatnya. Awak tu tak bantu itu solat khusyuk aku. Ambo biasanya ketika jadi imam tu atau jadi jamaah ketika solat berjamaah, ambo mudah tergaduh khusyuk solat aku. Ya tak? Ambo kan di Masjid Asyifa sakit.
Istau wa'tadilu sawu sufufakum. Saf lurus dan rapat. Ambo tambah informasinya cik lebu. Bapak Ibu, HP yang masih aktif tolong matikan. Kiranya ada juga jemaah itu nan lupa sedang sholat balagu bernyanyi HP itu. Nyanyinya macam-macam, terbulak balik lagu. Macam-macam. Ada orang yang selesai lagu itu sampai sudah 4 rakaat salat zuhur itu sepanjang rakaat sembahyang itu bernyanyi di dalam sakunya. Rusak salat. Maka yang seperti itu dibolehkan untuk mematikan HP. Kalau dalam saku kan ada tombolnya sampai yang picik saja tombolnya salah satu berhenti nyanyinya. Yang tak boleh itu di keluar tu dibaca WA itu tak batal salat. Boleh dibalik WA kan, tunggu dulu teh, ambo sedang sembahyang. Itu batal salat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk khusyuk dalam salat. Bapak Ibu, ambo lupa dulu pernah mengaji di siku, entah taulang kaji itu balik. Mudah-mudahan lain tak. Salah satu penyebab solat tidak khusyuk adalah wudhu tidak sempurna. Pernah buat kaji sikit ya? Rasanya kena kita ulang balik. Salah satu penyebab solat tidak khusyuk itu adalah toharohnya tidak bersih, wudhu tidak sempurna. Buka di Bapak Ibu surah Al-Maidah ayat 6. Allah membimbing awak di situ baca cara wudhu dan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang yang beriman, kalau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Bu, hari Jumat ambo perhatian jamaah laki-laki itu ketika berwudu. Ditampungnya air di keran ditepuk-tepuk ke muka. Kalau bentuk itu membasuh wajah tidak sah. Banyak nan batih wajah nan nampak dari muka ke bu. Dari pangka sampai tumbuh rambut sampai ke pangka lubang telinga ku ada rahang sampai ke tempat tumbuh janggut di bawah. Itu nan wajah. Ambil air kemudian usapkan. Boleh sekali, boleh bu. Tapi disunahkan salah samarat 3 kali. Supaya ada anggota wudu, terutama wajah yang alun tabasuh tadi, pada basuhan kedua nyobasahi sadonya. Disempurnakan dengan basuhan ketiga. Faghsilu wujuhakum. Kalau ditapuk-tapuk saja, tidak basah ke pangkal telinga, tidak sah wudhu. Kerana tidak sempurna. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai 2 siku. Basuh 2 tangan sampai 2 siku. Banyak orang yang sungsang. Basuh siku sampai tangan. Tangan sampai siku. Tidak apa-apa. Air keran tu rendah dari awak, ada cuma dari tangan basahan. Berakhir di siku, bukan berawal di siku berakhir di ujung tangan. Ya. Yang lebih parah tu Pak, ada jamaah tu yang ketika bau wudu tu, air keran kan gitu. Lain di singkoan dilipik dengan baju sampai kata siku, hanya model konsep tangannya ke siku ke air. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak di sela-sela jari tangan. Bisa jadi awak tadi ibu-ibu misalnya sedang menyisir ikan, menggiling lado, manyai bawang, menggoreng pisang. Ada laki-laki di situ. Tidak suci dari kotoran yang menempel. Bisa jadi itu najis.
Awak dari parak, awak dari ladang, awak dari sawah, awak dari pasar. Nah, maka di sela-sela jari tangan, dari tangan sampai ke siku, ada muncul persoalan. Ada ibu-ibu komplek tu, Bu. Entah Dharma Wanita kah namanya, entah ibu-ibu PKK kah namanya, entah ibu-ibu sosialita kah namanya. Sepakat pergi jalan-jalan, Bu. Kama perginya ke Masjid Samudra Ilahi. Di mana tu, Bu? Tahu Ibu Masjid Samudra Ilahi? Kini kan hobi ibu-ibu tu pergi jalan-jalan. Judulnya tur religi. Ya, ya. Masjid Samudra Ilahi itu di Pantai Carocok, Painan, pesisir selatan. Jadi sepakat ibu-ibu yang sekelompok serombongan tu ada 25-30 orang supaya seragam bawa wak upahan, wak bali baju seragam. Supaya ndak kaku wak bali baju kaos seragam saja. Alhamdulillah. Sepakat bali baju kaos seragam. Ada ibu tu nan gadang badannya, ada nan kurus, ada nan sedang elok. Ukuran baju kiranya all size. Sado ukuran badan masuk. Ada ibu pun nan langannya gadang, Bu. Agak sehat ibu, subur badannya. Ketika mau dua salat zuhur di Masjid Samudra Ilahi Pantai Carocok, kiranya baju kodak namoh disentak sampai kateh tu. Tasam kui di langan baju tadi itu agak ketek kiranya. Kalau di pasuan cabir, sehingga di bawah siku jadinya. Ragu ibu kok. Bodoh sekali kok kalau tidak basah sampai ke siku tidak sah wuduk. Kalau basah sampai ke siku lengan baju tidak bisa diangkat sampai ke teh. Kalau basah sampai ke siku basah lengan baju. Sekali kok biarlah tidak basah sampai ke siku. Kalau tidak basah sampai ke siku tidak sah wuduk. Ambo Bapak Ibu 2000 sampai 2010 jadi guru TPA TPQ di Padang waktu masih kuliah. Jadi anak-anak murid itu, santri-santri itu tidak mungkin sebanyak itu diunyian bau cie-cie. Ambo tugu tagak saja di pintu masjid. Masuknya cie-cie, ambo resek sikunya. Kalau angin sikunya berarti tidak basah basuh wuduknya sampai ke siku. Suruh ulang balik. Boy yakin anak-anak itu dengan siku sih basahnya tu. Diulangnya bawa dua cuma siku saja, tak jadi 4 tu jadi siku asyik basahan. Pas masuk balik rasa sikunya alah masuklah. Jamaah Masjid Nurul Hidayah tu tak ada mungkin macam itu. Nak setiap ke masuk Ustaz Richard tagak di pintu. Paklah basah siku telun. Sahuduknya atau tidak itu tak mungkin. Awak nak tahu surat. Tangan. Kemudian wamsahu biru'usikum. Tadi judulnya faghsilu, basuh. Dan kini wamsahu biru'usikum, usap atau sapu sebahagian kepala. Yang disuruh di situ, Bu, adalah kepala, bukan rambut. Sebab banyak Pak anak-anak bujang tu ketika berwuduk keluar ujung rambutnya, dek rambutnya agak panjang, dia ambilnya air di keran tu nyemodikan 1, 2, 3. Sah? Tidak sah. Sebab judulnya roksun. Roksun tu kepala, Bu. Sado yang ditumbuhi rambut yang di atas kepala, Bu, itulah kepala. Kata ahli tafsir, masuk huruf B pada kalimat biru'usikum itu cara membasuhnya, kata Ustaz Ali Hidayat, ada ampe balik macam cara mengusap wajah, mengusap kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i sebahagian saja sudah cukup. Tampung air caranya, Bu, beda je membasuh muka tadi. Kalau muka air tampung langsung ke muka. Kalau kepala tak, tampung air tumpahkan dulu. Jangan air nak tampung tu ke atas kepala, membawa anduk, Bu Cik, tiok sudah bawa dua jadinya. Tampung, tumpahkan. Air yang menempel itulah yang diusapkan. Sebahagian kepala saja, kata Imam Syafi'i, sudah sah. Kalau Abu
buka kubiak, tampuang, tumpahkan, kemudian usapkan dari depan sampai ke belakang. Ulang sekali lagi, tumpahkan, usap sampai ke belakang. 3 kali. Sebab kalau yang diperintahkan rambut, kan banyak apa-apa itu yang sudah tahallul, bayi umroh misalnya, dicukur habisnya rambutnya itu nak ada rambut lagi. Rambutan kali basuh. Kalau perintahnya rambut. Ada loh orang tu yang mungkin karena penyakit anak itu bu, membuat kepala nak berambut itu nih, kanker misalnya kan, atau alah nama penyakit itu yang menyebabkan rambutnya rontok tu botak gundul, rambut anak kan dibasuh lagi, itu rambut ketiak namanya. Kalau rambut ibu-ibu nama rambut panjang, beruntung, tidak perlu ibu membuka jilbab bagaimana, turun saja kabeh rambut itu, yang luar bawah ketiak. Ini rambut perintahnya roksun. Roksun itu artinya kepala. Ya. Oke. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajah sudah, tangan sudah, kepala sudah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Bapak Ibu, 2 mata kaki itu nan bangkak sebelah kiri juga kanan kau. Di atas itu seketik. Ini basuh, gosok bu. Sampai bau doa ada sampai duduknya bu. Kadang kan ada ibu-ibu itu yang memang tidak bisa membungkuknya, tidak bisa memacik kaki, dikhawatirkan terpeleset begitu. Rata-rata musaji 5 saja lah berkeramik licin sampai bau doa tu. Dikhawatirkan kalau ibu-ibu apa-apa yang lah bau umur takwik menjaga keseimbangannya tidak bisa. Nah, di banyak musaji, salah satunya kalau tidak salah di Jami' Nurul Huda Selayang Bawah, itulah ada sampai duduknya, duduk bodoh. Kemudian di Masjid Baitur Rahman Simpang 8 ada sampai bodohnya, sanang bodoh. Basuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Ini adalah ajaib Bapak Ibu. Ada jamaah yang berperhatian tu membasuh kaki, kan air keran tu hanya sipak-sipak air keran. Tu 2, 3. Tu 2, 3, tidak pakai lipek lah kan kaki Sarawak tu dah. Nyangkek seketik tu sipak-sipak air keran, tidak sah wuduk seperti itu. Nah, yang lebih parah tu bu, membelakangnya ke apa tu, ke keran tu. Mohon maaf Bapak Ibu, anggap air kerannya di belakang, mereka tu 2, 3, tu 2, 3. Kan agak cahaya honggoknya. Awak beribadah bang. Maka ketika wuduk tidak sempurna, otomatis tidak sah wuduknya. Sebab syarat sah solat itu suci badan, suci pakaian, suci sampai solat dari hadas dan najis. Hadas itu 2, hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil itu jauh wuduk. Wuduk awak tidak sah, otomatis hadas tadi tidak bisa alun suci lagi. Otomatis solat menjadi tidak sah. Itu nan pokok. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sunnah yang diajarkan di dalam berwuduk. Diawali dengan membasuh tangan. Basuh tangan dulu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, musim Covid petang. Awak baru diajar cuci tangan dari WHO. Padahal Islam 1400 tahunan lampau lah diajar dari Nabi Yuhan. Mana sehat orang Islam daripada orang kafir? Sehat orang Islam kalau diamalkan. Nabi Muhammad Islam sudah mengajarkan awak untuk menjaga kebersihan setiap waktu sholat. Cuci tangan. Habis itu kumur-kumur. Kata Nabi, kalau seandainya tidak membarikan umatku, maka kusuruh mereka bersiwak setiap akan berwuduk, masuk gigi. Jadi Nabi itu ada batang siwak namanya. Itu di toko-toko herbal ada menjual siwak model kayu keteknya, sekadang rokok, sekadang pipet. Itu juang tu di toko, itu kayu siwak. Bagi Bapak Ibu yang lah sampai ke tanah suci Mekah Madinah tu, itu askar-askar tentara polisi yang menjaga masjid 2 tanah haram itu di sakunya ada itu bulan puasa nanya cukai-cukai aja giginya itu, kosong giginya di siwak. Kewajibkan umatku kalau seandainya tidak membarian, cuma aku takbir membarian kata Nabi. Makanya kita tidak diwajibkan untuk siwak.
Maka dianjurkan kumur-kumur sebelum berwudu. Contoh, ibu mengajar maghrib, tadi makan dulu sebelum pergi solat, berwudu. Kalau tidak kumur-kumur awak bu, kadang ada geraman awak berlubang, lakik nasi di situ, ya tak? Lakik sambal di situ. Kalau awak nak kumur-kumur, otomatis sedang solat berkebuk rusak pangan awak. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya awak menyimak imam membaca ayat tu, lidah awak pergi ke situ kan. Akhirnya tangga nasi dan ciek tadi tu akan dipangan di ludahan atau di luduh. Satu hal yang membatalkan solat, makan sedang solat, makan atau minum sedang solat. Nasi dan ciek dan lakik di geraman tadi itu kadi campaan atau kadi lulu sama je puasa. Maka itu di campaan, tak usah di lulu. Sudah ibu wudu, meniti air wudu tu sampai ke hidung sampai ke bibir. Walaupun satu tetes dikategorikan dengan minum sedang solat. Ya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kumur-kumur istinsyak. Istinsyak tu ambil air masukkan ke hidung. Hirup seketik, keluar balik, jangan sampai nak keluar. Nak keluar ke apa ya ke? Jadi masuk ke paru-paru, okey kan? Musim Covid pertama dicucuk-cucuk orang hidung, swab. Cek. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan untuk membersihkan telinga sebelah dalam, jo tunjuk, sebelah luar jo ampu dengan jempol. Kemudian setelah itu keluar dengan kaki kiri, tadi masuk kamar mandi jo kaki kiri, keluar jo kaki kanan. Baca doa. Ibu dapat doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Anak-anak bu banyak nan dapat masuk doa masuk WC, keluar WC nak tentunya doa. Alhamdulillahillazi an azhaba anil aza wa afani. Itu perlu baca tu. Masuk masjid selai, masuk masjid orang banyak yang nyelonong tu kaki kirinya masuk salah. Sabar. Masuk masjid dahulukan kaki kanan. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Dan pendeknya Allahumma ighfirli dzunubi Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Itu nan pendek. Keluar masjid langkah kaki kiri. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau WC-nya masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Keluar masjid baca doa lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau nak agak panjangnya, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba min fadlik. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah berwudu, catatan seketik. Ada di antara awak yang di rumah tu baknya indak gadang doh. Ndak sampai airnya 2 kulah. 2 kulah dalam kajian fikih itu ukurannya 81,6 cm. Payahna mengenal Ustaz, semeter kali semeter. Semeter lebarnya, semeter panjangnya, semeter dalamnya. Kalau jatuh cicak lamati atau ciri cecak, ciri manci, air yang di dalam bak ukuran semeter kali semeter tadi itu masih bisa digunakan untuk bersuci, berwudu atau mandi. Tapi kalau kurang dari itu, jatuh ciri cecak ke situ, air tadi tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, baik berwudu apalagi mandi. Mandi di situ mandi wajib. Ya. Kemudian yang kedua masalah air. Jangan sampai kalau di rumah hamba bu itu ndak ada bak bertampung jo ember anti pecah. Kan ketek itunya. Ketika bau dua bangkit dari gayung tadi itu menjauh dari ember itu bu. Bau dua di sebelah situ. Habis ambil balik selesai wuduk di sebelah situ. Sebab kalau memancar air wuduk tadi masuk ke dalam ember tadi, walaupun satu tetes itu dikategorikan air mustakmal namanya. Air mustakmal tu air yang awak pakai untuk berwudu, awak ulang pakai balik, tidak sah wudu awak.
Kalau enggak, geser MB tadi itu, duduk wak di keran. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'ama ko paralu wak mampelok solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama besok yang akan dihitung di hari kiamat itu adalah solat. Fa'in solahat solahalahu sa'iru amali. Kalau rancak solatnya, maka amalan yang lain tak mau rancak. Wa'in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau rusak solatnya, maka amalan yang lain rusak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada cek hadis Nabi Bapak Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbalu lahu shalah. Sesungguhnya ada orang yang sholatlah 60 tahun kecil Nabi, tetapi sholat yang nyokarajuan selama 60 tahun itu tidak diterima oleh Allah. Apa sebab? La'allahu yutimmar ruku' wa la yutimmas sujud. Ada yang berusaha menyempurnakan ruku' tapi tidak menyempurnakan sujud. Wa yutimmas sujud wa la yutimmar ruku'. Kemudian ada yang menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku'. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi duduk-duduk sudah sholat bersama sahabat di Masjid Nabawi. Jangan dibayangkan Masjid Nabawi ketika Nabi masih hidup sama je Masjid Nabawi kini bu. Paga tak ada berdinding tu, batang kurma si panando je. Sehingga acok Nabi itu sudah sembahyangnya cari batang kurma di sebelah masjid itu untuk tampil bersandar. Masuk seorang laki-laki ke Masjid Nabawi. Kemudian dia sholat. Sudahnya sholat, datang ke Nabi. Bersalam ke Nabi. Apa kata Nabi? Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Sembahyang balik. Selesainya sembahyang, datangnya ke Nabi balik. Salam ke Nabi. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulang sholat awak balik. Awak dah sembahyang aja. Ulang balik. Sampai 3 kali. Apa kata Nabi? Hatta tatma'inna raki'an. Tuma'ninahlah di dalam ruku. Hatta tatma'inna sajidan. Tuma'ninahlah di dalam sujud. Ada di antara awak yang tagagih sembahyang. Tuma'ninah itu artinya bertanang, ya Bu. Selesai membacanya. Selesaikan membaca bacaan sholat. Sebab dalam sholat itu ada 3 rukun besar. Yang pertama rukun qauliyah namanya. Rukun qauliyah itu nan dibaca. Yang kedua ada rukun fi'liyah namanya. Fi'liyah itu gerak-gerik awak di dalam sholat. Yang ketiga ada rukun qalbiyah namanya. Nan bakarajo hati. Yang pertama niat, yang kedua tertib. 2 rukun qalbiyah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lah sekian lama wak sembahyang, tapi sembahyang wak tidak ada nilai di mata Allah lantaran satu wudhu tidak pernah sempurna. Yang kedua ketika sembahyang tagagih-gagih dalam sembahyang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnakan semua rukun, sado rukun dan ada di dalam sholat. Contoh Bu. Tadi wak masuk seketik ke rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu nan dibaca. Jadi bacaan solat itu harus betul. Sebab salah lafaz, salah makna, salah arti, salah mukasui, salah tujuan. Apa contoh? Muazzin azan. Suara rancak irama santiang. Kecil muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah betul? Salah Bu ya? Salah Ustaz? Salah. Di mana tak salahnya Bu? Akhbar. Kalau akhbar itu huruf apa yang mati? Kho.
seharusnya kaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru betul. Kalau akhbar itu asal katanya fi'il madinya khobaro. Khobaro itu artinya berita, kabar. Berarti Allah aku kabarkan, Allah aku kabarkan. Apa yang dikabarkan ke Allah itu? Nah, satu. Kedua, suara rancak irama santiang imam dalam sholat. Aja imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah betul Bu? Salah Bu ya? Salah Pak? Salah. Di mana letak salahnya Bu? Di mana letak salahnya Pak? Alham. Berbaris fathah belum lam itu jadinya, padahal dia sukun, barisnya mati. Alhamdu bukan alhamdu. Kalau awak baca alhamdu, segala puji bagi Allah. Kalau awak baca alhamdu, laham tu lahmun, artinya daging. Segala daging untuk Allah. Tu apa dia Allah tu daging? Salah lafaz, salah pula makna. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Isa Ustaz 9 balik. Ada 9 minit lagi Bu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka betulkan bacaan salat. Contoh Bu, ambo beberapa bulan yang lampau ketika musim kemarau, padang panjang lagi hujan dan sebalik awak tak ada hujan debu. Ada ketika itu membawa anak ke satu mau sholat berjemaah, sholat asar di situ. Jadi orang mulai sholat, boleh dapat rakaatnya. Pas iktidal, apa kata imam tu? Sami Allahu liman hamidah. Salah dengar mungkin. Rakaat kedua mungkin salah dengar. Sami Allahu liman hamidah. Error telinga tu mic-nya nan error. Rakaat ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Waktu iktidal, wah ya tak telinga bonan error ke. Imamnya nan salah. Rakaat keempat pun bantu itu. Ambo tunggu orang kedua atau ambo temui Pak Imam tadi Pak. Apa imam siko? Iyo, imam tetap Pak siko. Iyo. Ambo lagi masukkan sekete Pak, bukan masukkan sebenarnya koreksi. Apa tu Pak kecilnya? Apa waktu iktidal tadi baca Sami Allah lah Pak? Yo, ulang nih Pak. Sami Allah liman hamidah. Tidak Sami Allah nih Pak. Tidak, Sami Allah. Kalau Pak baca Sami Allah, itu artinya Allah. Itu artinya atas nama Allah Pak. Sami'a itu sama artinya ismun, nama-nama Allah, atas nama Allah. Tidak atas nama Allah Pak. Sami'a itu Pak, ain yang di belakang tu, di belakang mim tu ain tu Pak. Sami'allahu liman hamidah. Allah sami' mendengar, Allah maha mendengar satu orang yang memujinya. Salah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk membetulkan bacaan salat. Contoh sederhana. Banyak di antara awak yang mungkinlah biasa Ibu. Ada orang bertamu ke rumah atau mungkin awak bertamu ke rumah kawan, ke rumah tetangga. Kecil wabu tokok pintu, ucapkan salam. Apa salam Ibu? Baik Ibu mengucap salam ketika bertamu. Assalamualaikum. Gimana? Assalamualaikum. Salah itu Bu? Salah itu Pak? Ustaz? Salah. Kum itu tidak ada matabu'i waw di situ. Tidak ada waw mati sesudah kaf. Kum itu kan jamak, lebih dari j. Kum itu artinya kamu sekalian. Tidak ada waw di situ. Kalau apa kum artinya munggu, onggok tanah, tanah nan bonggok. Assalamualaikum gitu ya. Selamatlah untuk onggok-onggok tanah gitu ya. Berarti orang datang rumah tu tanah nan bonggok. Salah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka betulkan
bacaan sholat. Biasanya ada ibu-ibu di masjid-masjid itu setiap minggu tahsin Quran, model tadarus tuh. Ya nak, tadarus tuh asal katanya darosa yang dari tadarus, belajar artinya. Ambo baca Quran, Ustaz Ricap mendengar. Ambo salah, dibetulkan oleh Ustaz Ricap. Ustaz Ricap baca Quran, Ambo menyimak. Ustaz Ricap salah, Ambo membetulkan. Nah, itu tadarus bu. Dan selama kau kan enggak baca karena hati awak sehalaman sampai selembar. Nah, tadarus itu artinya saling belajar membetulkan bacaan Quran awak. Supaya apa? Supaya bacaan di dalam salat awak tidak salah lagi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka modal awak adalah solat untuk kembali kepada Allah. Kalau rancak solat awak, amalan yang lain pun terbawa rancak. Bu, ibu mencari calon menantu yang lah mapan karajonyo atau yang santiang solatnya, yang taat ibadahnya. Kok dapat kedua-duanya ibu? Agamanya mantap, karajonyo mantap, tapi payah dicari nanti itu bu. Ada nak dapat di hati, tidak sesuai kehendak hati. Dapat sesuai kehendak hati, tapi tidak nan di hati. Ibu ya, maka carilah calon menantu ibu yang kuat imannya, pandai sholat, kalau bisa lo jadi imam. Wah, caranya tuh Ustaz seleksi calon menantu tuh mudah bu. Bagi bocoran, 2 bocorannya. 1 bu, suruh nyari Jumat ibu ke rumah. Ibu punya anak gading, bisian kan anak gading ibu, suruh calon menantu sama itu ke rumah. Jam berapa? Jam 2 balik kurang 10. Jam 2 balik kurang 10. Tadi waktu Jumat jam 2 balik lewat 5. Kalau tiba calon menantu ibu itu ke rumah, coret dari calon menantu. Orang pergi Jumatnya pergi lebat tamu ke rumah, berarti tidak sholat Jumatnya tuh. Yang kedua, suruhnya tiba ke rumah menjelang maghrib masuk, menjelang waktu maghrib tiba. Kiranya hari hujan. Tibanya ke rumah, tiba di rumah hujan dari orang azan. Suruhnya pergi berwudu, suruhnya berwudu, bentangan sejadah di atas rumah. Kalau ada apa di atas rumah, suruhnya jadi imam pak. Apalah jadi imam tidak. Soal pak, saya jadi imam. Tidak jadi imam. Ya, coba bisa tanya jadi imam. Ya, biasanya kalau calon menantu dan bagak-bagak tangguh tu nyoba berani je tu bu. Kalau calon menantu menyuruh maju, aju. Jangan. Al-Fatihahnya selesai bu. Sudah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau ada anak gadis ibu di belakang satu jadi makmum deh, soal nama tidak bisa bang jadi imam gitu aja. Ya, sudah Al-Fatihah, bingung anak ujang apa surat nak dibaca deh. Dibaca surat Kulhu, itu surat anak SD mah. Kau digalak-galak calon menantu. Dibaca surat At-Tariq, tidak hafal panjang mana. Akhirnya dipilih dan tengah-tengah. Surah apa dibaca bu? Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Putar situ-situ bu, 2 ayat yang serupa tu tak tentu dengan pintu kedua. Wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Nampak tadi itu lain tahunya bu, tapi hanya apa dia sajalah sampai 5 taluk dan nak bujang. Ya nak, kiranya anak gadis ibu nak sampai hati mempadian abangnya bentuk itu putar-putar di situ setiap hari di belakang pak. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Grogi nak bujang ke. Tiba rakaat kedua surah apa nak dibaca ni? Surah apa nak dibaca dulu? Sudah Al-Fatihah dipilih dengan pendek. Surah apa dibaca? Surah Al-Asri. Dipilih surah Al-Asri pak.
Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Lain pintu masuk, lain pintu keluar. Bahasa buang surah Al-Asri, surah At-Tin. Tapi lumayan je lah, bisa jadi imam kan. Ada dipertimbangkan untuk menjadi calon menantu. Bisa jadi imam. Lain pandai memang ngaji kira je. Bapak Ibu jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan generasi orang besok kepada Ibu adalah akidah iman kepada Allah. Yang pertama, lain tedangannya suara azan, kemudian tinggal karajonya nyopai semuanya dulu. Itu yang akan menyelamatkan. Bara banyak anak-anak ini rusak gara-gara yang pertamanya tidak tahu Tuhannya, tidak tahu jalan ke musaji, tidak pandai baca Quran, apalagi sholat. Hati-hati memilih calon menantu. Hati-hati ibu, apalagi anak ibu pergi merantau ke Jawa. Di situ orangnya badan banyak nan kekar-kekar, tapi nggak sukonya keberusi gitu. Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan semakin hari semakin baik, semakin khusyuk, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sadonya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki wudhunya, kita perbaiki gerakan sholatnya, kita benarkan bacaan-bacaan sholat awal. Kita belajar setiap hari, insyaallah mudah-mudahan niat baik waktu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali kaji kita malam ini pada Ibu. Nek kata salam aswa kita tutup saja. Pantun pendek Ibu. Kok sakah datang silasih tibarau rabah-rabahan. Sepatah kaji berselisih, jangan surau ditinggalan. Tetap kita ramian ya. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.